Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Metesa dengan NIM 201110301005. Saya berasal dari kelas Manajemen Operasi Penangkapan Ikan kelas 02. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan kerja. Jaringan kerja adalah suatu teknik untuk menganalisis keterkaitan jenis kegiatan ataupun tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Adapun kegunaan jaringan kerja yaitu satu, untuk membuat perencanaan, yang kedua, mengatur jadwal pelaksanaan, yang ketiga, melakukan pengawasan, dan yang terakhir, mengambil keputusan. Jaringan kerja dapat membantu memanajemen proyek berjalan efektif. Jaringan kerja terbagi menjadi dua teknik, yaitu yang pertama CVM atau Critical Path Method, kedua ada PERT, Program Evaluation and Review Technique. Perbedaan antara CPM dan PERT: CPM memperkirakan waktu dengan pasti, sedangkan PERT memperkirakan waktu dengan berbagai kemungkinan. Di dalam CPM ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan jalur kritis, yaitu yang pertama, jalur kritis boleh dilakukan kegiatan semu. Yang kedua, jalur kritis boleh 2 atau lebih jalur. Yang ketiga atau yang terakhir, waktu penyelesaian tidak boleh lebih dari waktu yang dilebihkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jaringan kerja dengan menggunakan metode CVM. Di sini bisa kita lihat sebuah contoh soal yang mana soalnya yaitu suatu perusahaan akan membuat perencanaan pembangunan rumah jaga di lokasi pendaratan ikan. Buatlah diagram jaringan kerja, jalur kritis, dan waktu penyelesaiannya. Sebelum kita membuat diagram jaringan kerja, terlebih dahulu kita membuat sebuah tabel yang berisi kolom-kolom. Ada kolom nomor, kegiatan, kode, kegiatan sebelumnya, dan waktu penyelesaian. Di sini ada masing-masing kegiatan. Saya akan menjelaskan untuk contoh pertama ada kode A. Kode A dengan kegiatan menggali pondasi tidak memiliki kegiatan sebelumnya dengan waktu penyelesaiannya selama 7 minggu. Kemudian ada kode B dengan kegiatan mendirikan tiang, tidak ada kegiatan sebelumnya dengan waktu penyelesaian selama 4 minggu. Ada kode C dengan kegiatan instalasi air, tidak memiliki kegiatan sebelumnya dengan waktu penyelesaian selama 5 minggu. Kode A, B, dan C tidak memiliki kegiatan sebelumnya karena kode A, B, dan C merupakan kegiatan awal dalam pengerjaan proyek ini sehingga kode A, B, dan C tidak memiliki kegiatan sebelumnya. Selanjutnya dengan kegiatan masang dinding dengan kode D dapat kita lihat pada kegiatan sebelumnya adanya kode A. Artinya kode kegiatan D tidak dapat diselesaikan apabila kode kegiatan sebelumnya yaitu kode A belum terselesaikan. Begitu juga seterusnya sampai dengan kode J. Apabila kode kegiatan sebelumnya belum dapat diselesaikan, maka kode kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan. Baiklah, kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu membuat diagram jaringan kerja. Sebelum kita membuat diagram jaringan kerja, kita harus menentukan pola terlebih dahulu. Bulatan ini yang disebut dengan pola. Oke, di sini ada pola pertama dengan 3 tanda panah. Yang menunjukkan ada 3 kegiatan yaitu kode kegiatan A, B, dan C. Pada pola pertama ada tanda panah pertama yang menuju ke pola kedua dengan kode A yang menunjukkan waktu penyelesaian selama 7 minggu. Kemudian ada kode B dengan tanda panah dari pola pertama menuju ke pola ketiga dengan waktu penyelesaian selama 4 minggu. Kemudian ada kode C dengan pola pertama menuju tanda panah pola keempat dengan waktu penyelesaian selama 5 minggu. Kenapa ketiga tanda panah disatukan dalam satu pola? Karena kode A, B, dan C tidak memiliki kegiatan sebelumnya. Selanjutnya kita menuju ke pola kelima dengan tanda panah dari pola kedua menuju pola kelima dengan waktu penyelesaian selama 3 minggu. Begitu juga seterusnya sampai menuju ke pola terakhir yaitu pola ke-8. Baik, kita masuk pada tahapan terakhir yaitu menentukan waktu kritis dan cara penyelesaiannya.
Nah, ini adalah jaringan kerja yang dibuat tadi. Hanya saja perbedaannya terletak pada pola. Untuk pola di sini memiliki dua kolom, yaitu kolom atas dan kolom bawah. Untuk menyelesaikan yang kolom atas, ini menunjukkan jalur ke kanan, yang dimana untuk jalur ke kanan dijumlahkan atau ditambah. Dan untuk kolom di bawah menunjukkan jalur ke kiri, yang berarti cara penyelesaiannya dengan dikurang. Baik, kita masuk pada pola pertama. Untuk pola pertama tidak memiliki kegiatan sebelumnya, maka kita isi 0 untuk kolom atas pada pola pertama. Untuk pola pertama memiliki 3 tanda panah yang menuju masing-masing tanda panahnya ke pola kedua, ketiga, dan keempat. Untuk pola pertama menuju ke pola kedua dengan waktu penyelesaian selama 7 minggu, berarti 0 ditambah waktu penyelesaian selama 7, maka di sini menghasilkan 7. Kemudian dengan pola pertama menuju ke pola ketiga dengan kode B dengan waktu penyelesaian selama 4 minggu, jadi 0 ditambah 4, maka di sini menghasilkan 4. Untuk pola pertama menuju kepada pola keempat dengan waktu penyelesaian selama 5 minggu, jadi 0 ditambah 5, maka di sini menghasilkan 5. Selanjutnya untuk pola kedua menuju pola kelima dengan waktu penyelesaian dengan kode D selama 3 minggu. Jadi 7 ditambah 3, maka di sini menghasilkan 10. Begitu juga cara pengerjaan selanjutnya pada pola selanjutnya sampai pada pola ke-8 dengan kolom atas dengan cara dijumlahkan. Nah, di sini kita dapat melihat ada 2 tanda panah yang menuju ke satu pola. Jadi, cara pengerjaannya untuk kolom di atas dengan cara dijumlahkan. Berarti hasil penjumlahan salah satu di antara kedua tanda panah yang jumlah paling besar dibuat pada kolom atas pada pola tersebut. Selanjutnya pada pola kolom bawah. Pada pola 8 kolom akhir dibuat 19. Kenapa di kolom bawah akhir dibuat 19? Karena untuk pola kolom bawah akhir nilainya sama dengan kolom atas akhir, yaitu 19. Selanjutnya kita masuk pada pola ke-7 dengan kode J. Waktu penyelesaiannya selama 3 minggu. Jadi nilai kolom bawah pada pola 8 dikurang waktu penyelesaian. Jadi 19 kurang 3 sama dengan 16. Begitu juga dengan cara perhitungan selanjutnya untuk pola-pola lainnya untuk kolom yang berada di bawah. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 tanda panah yang menuju satu pola. Untuk cara kolom di bawah dengan cara pengurangan salah satu di antara 2 tanda panah yang jumlahnya paling kecil dibuat pada kolom bawah pola tersebut. Selanjutnya kita dapat melihat pada pola pertama kolom bawah. Kita isi dengan nilai 0. Sama halnya dengan pola akhir. Kolom atas dan bawah nilainya harus sama. Begitu juga dengan pola pertama, kolom atas dan bawah nilainya harus sama. Baik, untuk tahapan selanjutnya kita mencari nilai jalur kritis. Untuk mencari nilai jalur kritis dapat kita lakukan dengan cara melihat nilai kolom atas dan bawah mempunyai nilai yang sama pada pola. Jadi jalur kritisnya ada C, F, H, dan J. Baik, kita masuk pada tahapan terakhir yaitu mencari waktu penyelesaian. Untuk mencari waktu penyelesaian dengan cara menjumlahkan nilai jalur kritis yaitu 5 tambah 6 tambah 5 tambah 3. Jadi menghasilkan 19. Berarti waktu penyelesaiannya selama 19 minggu. Demikian penjelasan mengenai jaringan kerja dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.